Subbab C, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kali ini akan kita bahas dulu faktor pendorong dari mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama, yakni faktor individu, merupakan kualitas seseorang yang ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama ada tingkat pendidikannya, kemudian perbedaan kemampuan atau keterampilan, orientasi sikap, bahkan kemudian faktor keberuntungan. Dari berbagai aspek ini termasuk ke dalam faktor individu. Misalnya seorang individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi tentu saja akan lebih cenderung mampu untuk melakukan mobilitas sosial dibandingkan dengan seorang individu yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan faktor keberuntungan, seorang individu yang faktor keberuntungannya sangat tinggi misalnya, berarti cenderung mampu atau bisa melakukan mobilitas sosial. Seperti itu. Yang kedua, situasi politik. Situasi politik yang stabil dapat memberikan kesempatan luas bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi situasi politik yang stabil. Bayangkan ketika tahun 1998, ketika Indonesia mengalami reformasi. Saat itu situasi politik sedang tidak stabil, maka kemungkinan untuk melakukan mobilitas sosial sangat kecil, sangat rendah. Kesempatan itu adanya sangat rendah. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang mapan, di sini keadaan ekonomi yang mapan bisa membuka akses bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Seorang individu yang didukung dengan keadaan ekonomi yang mapan, otomatis aksesnya terbuka lebih luas. Kak Di dibandingkan dengan Putri Tanjung misalnya. Putri Tanjung didukung dengan berbagai fasilitas, dengan kemampuan ekonomi yang mumpuni dari keluarganya. Tentu mobilitas sosial terbuka lebar untuk dia. Faktor yang berikutnya adalah faktor kependudukan. Kepadatan penduduk mendorong masyarakat melakukan mobilitas geografis atau mobilitas lateral. Jadi, pertumbuhan penduduk yang tinggi biasanya memicu adanya mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial yang sifatnya lateral atau geografis. Jadi, perpindahan status yang diikuti dengan perpindahan wilayah. Selanjutnya adalah faktor struktur pekerjaan. Adanya jenjang karir mendorong masyarakat untuk berupaya menduduki jabatan yang lebih tinggi. Misalnya pekerjaan yang jenjang karirnya itu jelas. Ada promosi jabatan, kemudian ada benefit-benefit yang lain yang bisa didapatkan bila menduduki jabatan yang lebih tinggi misalnya. Tentu saja masyarakat atau anggota masyarakat, individu di sini akan merasa lebih termotivasi, terpacu untuk memperbaiki diri dan berupaya melakukan perpindahan status supaya mendapat jabatan yang lebih tinggi, sehingga mendapat benefit yang lebih tinggi juga. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan dan keterampilan membekali masyarakat untuk mampu melakukan mobilitas sosial. Itu jelas. Selanjutnya adalah keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan untuk melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas geografis. Ini cukup jelas ya. Untuk faktor pendorong sudah kita bahas. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Apa saja yang kemudian dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial? Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses dan kesempatan karena keterbatasan ekonomi. Katakanlah seseorang yang ingin memperbaiki kehidupan karena kondisinya yang miskin, misalnya sekolah saja tidak bisa, bagaimana kemudian dia dapat berupaya untuk memperbaiki statusnya? Kalau sekolah saja tidak mampu, bahkan mungkin makan saja susah misalnya. Jadi faktor kemiskinan itu dapat menghambat mobilitas sosial. Yang kedua adalah diskriminasi ras.
Diskriminasi ras adalah tindakan yang membeda-bedakan dan membatasi kesempatan seseorang hanya karena perbedaan ciri fisik atau biologis. Hanya karena rasnya berbeda, kemudian diperlakukan berbeda juga. Misalnya seseorang dengan ras tertentu tidak boleh sekolah di sini misalnya. Seseorang dengan ras tertentu tidak boleh pindah di wilayah ini misalnya. Itu termasuk diskriminasi ras. Yang ketiga adalah diskriminasi gender, yaitu tindakan yang membatasi peran, hak, dan kesempatan bagi seseorang dengan jenis kelamin tertentu. Diskriminasi gender ini bisa terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Kalau zaman dulu sebelum Kartini itu perempuan banyak kemudian mendapatkan diskriminasi. Tidak boleh sekolah, kerjanya ya hanya pekerjaan domestik atau bekerja di dalam rumah misalnya. Kalau era sekarang sebenarnya kesempatan itu sudah terbuka lebih luas, walaupun mungkin masih ada beberapa pembatasan terhadap perempuan. Tetapi tidak seketat dulu, seperti itu. Kemudian ada diskriminasi kelas, tindakan pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap kelas sosial tertentu. Misalnya kelas ini kita contohkan ada kasta. Kalau dalam kasta itu ada pembedaan-pembedaan, ada pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilakukan oleh kasta tertentu misalnya. Selanjutnya adalah diskriminasi agama, yaitu tindakan pembatasan kesempatan terhadap seseorang atau kelompok yang menganut agama atau kepercayaan tertentu. Adanya pembatasan-pembatasan terhadap sekelompok orang karena mereka menganut agama tertentu misalnya. Tidak boleh mengadakan ritual ibadah, tidak boleh membangun rumah ibadah, bahkan tidak boleh bekerja di suatu tempat tertentu misalnya, hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi ini, tadi ada diskriminasi agama, kelas, diskriminasi ras, diskriminasi gender, semua bentuk diskriminasi ini termasuk yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Jadi adanya pembatasan-pembatasan, perbedaan perlakuan atau diskriminasi ini tentu membatasi orang-orang untuk melakukan perpindahan posisi atau status sosial. Contoh soal nomor 3, seorang petani tambak yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sedang berinvestasi di budidaya ikan bandeng. Melalui perhitungannya, petani ini telah memperkirakan keuntungan besar. Akan tetapi, perhitungannya meleset akibat banjir yang menggenangi tambak bandeng. Dari kasus di atas, hambatan yang dialami oleh petani tambak untuk melakukan mobilitas disebabkan oleh hambatan A. Keterampilan, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Faktor alam, dan E. Kemampuan diri. Kita cari kata kuncinya. Si petani tambak ini akan berinvestasi di budidaya ikan bandeng. Oke. Melalui perhitungannya, petani ini memperkirakan keuntungan besar. Jadi sudah melalui suatu perhitungan, petani ini memperkirakan akan mendapat keuntungan yang besar. Nah, tapi ternyata perhitungannya meleset akibat adanya banjir yang menggenangi tambak bandeng. Jadi perhitungannya meleset akibat banjir yang menggenangi tambak bandeng. Kata kuncinya adalah banjir. Gara-gara banjir, si petani tambak kemudian gagal untuk melakukan mobilitas sosial. Berarti hambatannya adalah faktor alam. Cukup mudah ya? Subbab D, saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial atau bisa disebut sebagai social circulation, menurut Pitirim As-Sorokin itu ada beberapa. Yang pertama ada angkatan bersenjata atau militer. Yang kedua ada lembaga pendidikan, kemudian ada organisasi politik, ada lembaga keagamaan, kemudian ada organisasi ekonomi, organisasi profesi, lembaga perkawinan, dan juga ada organisasi keolahragaan.
Jadi, adanya lembaga-lembaga ini atau organisasi-organisasi ini bisa menjadi saluran mobilitas sosial. Artinya saluran di sini adalah suatu media, bisa disebut sebagai media atau perantara, di mana seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Intinya seperti itu. Jadi kenapa kemudian disebutnya sebagai saluran mobilitas sosial? Atau kalau Pitirim Sorokin menyebutnya sebagai social circulation. Karena kemudian berbagai lembaga ini itu bisa menjadi media atau perantara atau wadah untuk melakukan perpindahan status atau untuk melakukan mobilitas sosial. Misalnya, karena saya misalnya masuk ke lembaga militer, karena lembaga militer itu punya jenjang yang jelas, jadi kemudian saya bisa mendapatkan promosi, sebutannya bukan promosi jabatan ya, naik jabatan misalnya. Kemudian misalnya karena saya bergabung dengan organisasi profesi tertentu, sehingga saya bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu misalnya. Dari situ artinya saya bisa melakukan mobilitas sosial. Jadi berbagai lembaga maupun berbagai organisasi ini berperan sebagai wadah atau sebagai media bagi individu anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Intinya seperti itu. Kemudian cara-cara atau jalan apa saja yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial? Yang pertama adalah prestasi. Dengan berprestasi, otomatis orang akan mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan inilah yang kemudian membuat individu bisa naik status sosialnya. Artinya, bisa melakukan mobilitas sosial. Saya mengikuti olimpiade misalnya, kemudian mendapatkan juara, saya dapat penghargaan, saya pun lebih dipandang oleh masyarakat. Di sekolah misalnya. Itu yang dimaksud dengan prestasi. Yang kedua, perubahan nama. Maksudnya apa? Kenapa kemudian perubahan nama digunakan untuk melakukan mobilitas sosial? Misalnya artis-artis, contohnya artis. Mereka itu punya nama panggung. Jadi biasanya nama yang mereka pakai di dunia entertainment itu bukan nama asli, biasanya seperti itu. Misalnya Ayu Ting Ting, nama aslinya Ayu Rosmalina. Nah, mereka merubah nama supaya mendapatkan posisi-posisi yang dianggap lebih baik seperti itu. Yang ketiga adalah perubahan tempat tinggal. Jadi, mobilitas geografis salah satunya itu merupakan cara yang digunakan, salah satunya adalah melakukan perubahan tempat tinggal. Mungkin karena melihat di tempat tinggal yang sekarang tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk melakukan mobilitas, maka kemudian memutuskan untuk berpindah tempat tinggal, sehingga punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, misalnya seperti itu. Yang keempat adalah perubahan standar hidup. Maksudnya apa? Perubahan standar hidup. Katakanlah bisa kita contohkan sebagai gaya hidup misalnya ya. Kalau biasanya saya itu kalau makan sukanya hanya di pecel lele pinggir jalan, lesehan pinggir jalan, nasi goreng pinggir jalan, tapi kemudian saya merubah standar hidup saya. Karena dengan merubah standar hidup, maka saya kemudian berusaha juga untuk menambah penghasilan. Misalnya seperti itu. Oh, kalau makan berarti di kafe. Berarti saya punya standar hidup yang lebih tinggi, saya harus bisa memenuhi standar hidup itu. Maka saya berusaha untuk melakukan perpindahan status. Dan dengan seperti itu juga, saya bergaul dengan orang-orang yang memiliki status lebih tinggi juga. Biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah cara perkawinan. Nah, dengan perkawinan ini biasanya adalah cara yang dianggap legal, cara yang formal, cara yang cepat untuk melakukan mobilitas sosial.
Saya seorang guru, tetapi kemudian saya kenal dengan seorang CEO sebuah startup misalnya, pengusaha sukses. Kemudian saya menikah dengan dia, maka dari situ saya bisa melakukan mobilitas sosial yang cepat. Dari guru biasa, mungkin guru honorer, tetapi kemudian saya bisa langsung menjadi istri seorang CEO misalnya. Yang terakhir ada peningkatan penghasilan, berarti ada upaya untuk memperbaiki ekonomi atau menambah pendapatan, menambah penghasilan. Ini adalah cara-cara yang biasanya digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Bisa dipahami? Contoh soal nomor 4, si Pulan walaupun berasal dari daerah terpencil, berhasil meraih gelar sarjana dari perguruan tinggi negeri terkemuka. Cara Pulan memperoleh status melalui saluran A. Pendidikan formal, B. Organisasi sosial, C. Lembaga sosial, D. Ikatan perkawinan, dan E. Organisasi ekonomi. Kita cari kata kuncinya. Si Pulan ini asalnya dari daerah terpencil. Oke. Kemudian berhasil meraih gelar sarjana. Gelar sarjana dari perguruan tinggi negeri yang terkemuka. Dari sebuah PTN, perguruan tinggi negeri. Berarti kemudian cara Pulan memperoleh status yang baru, status gelar sarjana, berarti dia sudah melakukan mobilitas sosial ya. Medianya apa? Wadahnya apa supaya dia bisa melakukan mobilitas? Perguruan tinggi negeri itu jelas pendidikan formal. Jawabannya adalah yang A. Sebab E, dampak mobilitas sosial. Menurut Horton and Hahn, mereka berpendapat bahwa ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal. Secara spesifik, Horton and Hahn menggarisbawahi adanya konsekuensi dari mobilitas sosial vertikal yang sifatnya kemudian negatif. Apa saja? Yang pertama, adanya kecemasan akan penurunan status bila terjadi mobilitas menurun. Saya sudah menduduki suatu jabatan tertentu, tetapi kemudian saya memiliki kecemasan, takutnya ketika nanti saya tidak bekerja secara maksimal, kemudian jabatan saya dicopot misalnya. Itu berarti cemas akan penurunan status bila terjadi mobilitas menurun. Yang kedua, adanya ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat. Seorang karyawan staf biasa kemudian diangkat menjadi manajer. Nah, ada ketegangan-ketegangan tertentu, kesulitan-kesulitan tertentu ketika mempelajari peran baru sebagai manajer, posisi yang baru ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keretakan hubungan antar anggota kelompok primer. Kadang terjadi ketika seseorang mengalami peningkatan status misalnya, kemudian berubah kepribadian, kemudian akhirnya berdampak terhadap hubungan sosialnya dengan orang sekitar misalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang jadi konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal, menurut Horton and Hahn. Kemudian kita bahas tentang dampak positif dari mobilitas sosial, dampak positifnya. Ternyata mobilitas sosial itu yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi memberikan motivasi seseorang agar jadi orang yang lebih baik. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ini tadi yang pertama adalah individu arahnya, kemudian yang kedua perubahan sosial masyarakat. Jadi lebih luas, masyarakatnya pun termotivasi secara umum. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Ternyata kemudian dampaknya berdampak positif juga terhadap persatuan sosial di masyarakat. Lalu kebalikannya apa? Apa saja dampak negatif dari adanya mobilitas sosial?
Yang pertama, mobilitas itu ternyata bisa menimbulkan konflik. Bisa konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, maupun konflik antar generasi. Seseorang yang kemudian mendapatkan promosi jabatan, ternyata awalnya bersaing dengan temannya, kemudian menyebabkan dia jadi crash dengan temannya, konflik pribadi. Banyak yang kemudian bisa terjadi karena adanya mobilitas sosial. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Karena biasanya ada mobilitas sosial vertikal, biasanya orang-orang berebut, orang-orang bersaing untuk menjadi yang lebih baik. Sehingga biasanya berdampak terhadap penurunan solidaritas kelompok. Yang ketiga, adanya gangguan psikologis. Apa saja? Yang pertama, menimbulkan ketakutan. Baik ketakutan terhadap hal-hal yang mungkin baru akan datang, atau ketakutan terhadap hal-hal yang ditinggalkan misalnya. Yang kedua, adanya gangguan psikologis bila turun jabatan, disebut sebagai post-power syndrome. Gejala ketika kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan misalnya. Orang yang berpuluh tahun jadi pejabat, kemudian habis masa jabatannya pensiun, habis itu mengalami post-power syndrome karena dia tidak punya kekuasaan lagi, tidak punya jabatan lagi. Dan yang ketiga, mengalami frustasi. Frustasi karena berbagai hal ya, yang namanya memperebutkan atau bersaing untuk mendapatkan status yang lebih baik, itu kadang juga bisa bikin frustasi. Oke, dari berbagai dampak positif negatif, ini tadi sudah cukup bisa dipahami. Contoh soal nomor 5. Tujuan seseorang melakukan mobilitas sosial adalah keinginan untuk hidup lebih maju. Deskripsi ini menunjukkan adanya konsekuensi positif terjadinya mobilitas sosial, yaitu sikap A. Pesimis, B. Optimis, C. Prejudis, D. Stereotip, E. Hedonis. Prejudis itu prasangka. Kalau stereotip itu penilaian yang belum tentu kebenarannya. Penilaian terhadap satu kelompok tertentu yang belum tentu benar. Misalnya orang Jawa itu halus, orang Minang itu hemat, orang Batak galak misalnya. Tujuan seseorang melakukan mobilitas adalah keinginan untuk hidup lebih maju. Di ilustrasi sudah dikatakan dengan jelas. Berarti ini termasuk dampak atau konsekuensi positif dari mobilitas sosial, yaitu sikap apa? Keinginan untuk lebih maju itu disebut sebagai sikap yang optimis. Keinginan untuk jadi lebih baik. Keinginan untuk jadi lebih maju. Kalau pesimis itu kebalikannya. Merasa pasrah misalnya dengan keadaan sekarang itu pesimis. Merasa tidak bisa, merasa tidak mampu itu pesimis. Hedonis. Hedonis itu mempertuhankan kesenangan. Jadi hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan. Itu yang namanya hedonis. Berbeda ya antara hedonis dengan optimis. Optimis itu lebih baik, lebih maju. Bukan tentang kesenangan. Kalau hedonis itu benar-benar full hidupnya untuk mengejar apa yang membuat dia senang. Tentang kesenangannya dia. Pesta-pesta mungkin, traveling tiap hari mungkin, makan-makan secara berlebihan atau berbelanja secara berlebihan, itu bisa disebut sebagai hedonis. Oke?